Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 5 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berani Berbeda. Berani berbeda. Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal kelima ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami diciptakan oleh Allah tidak hanya terus mengikuti tren zaman yang ada di dalam dunia ini, apa yang menjadi nilai-nilai yang dianggap sesuatu yang lumrah di dalam dunia ini, namun sesungguhnya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan perintah-Mu. Kami ingin mengacu hidup kami dari aturan-aturan-Mu, daripada prinsip-prinsip hidup yang Tuhan memberikan kepada kami perintah untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, berani berbeda. Apa bedanya dengan asal beda? Kalau asal beda tidak ada konsep ya, asal beda saja. Jadi banyak kemudian khususnya anak-anak remaja asal berbeda saja, kemudian tidak ada tujuan-tujuan yang sangat jelas. Banyak juga ibu-ibu tatkala mengalami krisis identitas. Ini ibu-ibu, tidak hanya anak remaja, asal beda. Lalu kemudian penampilan yang berbeda, namun tidak ada fungsi dan tujuan yang jelas. Bapak-bapak juga sama, asal beda. Lalu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang salah satunya yaitu bapak-bapak di dalam usia-usia parubaya, itu biasanya suka dengan moge. Moge sesuatu yang baik. Namun tatkala moge itu dipakai di tengah-tengah jalan, jalanan umum, lalu kemudian merasa bahwa jalan itu milik dirinya sendiri. Kata Bapak Basuki Cahayapurnama BTP, Bapak Ahok, emangnya jalanan milik nenek lu ya. Memang rada kasar cara berbicara. Tatkala bicara nenek lu, emang nenek itu bersalah apa sampai nenek kemudian dibawa-bawa? Itu namanya itu asal beda. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita itu berani berbeda. Apa itu berani berbeda? Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan dunia. Nah, kalau berani berbeda berarti berani sama. Berani sama dengan siapa? Berani sama seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kita bertemu di sini yang namanya berani berbeda, asal beda. Yang ketiga, berani sama. Sewaktu kita sama dengan Allah, sewaktu kita sama dengan apa yang Tuhan perintahkan, seringkali kita menjadi berbeda dengan dunia. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Matius pasal 5 ayat ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat yang sama? Pemungut cukai adalah di bahasa Latinnya disebut dengan duplicanus, yaitu petugas pengumpul pajak dari orang Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi, yang dianggap pemerintah Romawi sebagai musuhnya rakyat. Jadi menekan sifatnya. Jadi tatkala seorang yang kuat menekan yang lemah, itu dianggap hal yang biasa. Tatkala orang kaya mendapatkan fasilitas pengakuan yang jauh lebih tinggi, itu dianggap hal yang lumrah. Tatkala seseorang punya jabatan kemudian mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik, maka itu sesuatu yang lumrah. Sewaktu kita bersikap sama seperti mereka yang saya sebutkan di atas, maka itu hal yang lumrah. Namun rupanya Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda, bahkan sangat kontradiktif. Dunia mengajarkan di dalam Injil Matius, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat yang berikut, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan.
Kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, balas juga dia pipi kirinya atau pipi kanannya, minimal setimpal. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upahmu? Tatkala orang berbuat jahat, kamu balas kejahatannya, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bukankah dunia juga berbuat demikian? Lalu sebuah pertanyaan, kalau gitu rugi dong jadi orang percaya? Kita terus menjadi korban yang ditekan, kita terus menjadi sasaran tembak, kita terus menjadi sasaran pukul, kita membiarkan orang menendang kita, lalu kita tidak bisa balas menendang. Oleh orang-orang terdekat kita, lalu kita biarkan saja dia menginjak-injak harga diri kita, menginjak-injak nama baik kita. Pertanyaan ini seakan-akan pertanyaan yang sangat benar. Namun kalau itu dikaitkan dengan Yesus, bukankah Yesus diinjak-injak? Bukankah Yesus itu direndahkan? Bukankah Yesus itu dilempar? Bukankah Yesus itu dihina? Bukankah Yesus mengalami ketidakadilan? Bukankah Allah juga mengalami ketidakadilan dari sikap ciptaannya sendiri yang seharusnya menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Allah? Segala sesuatu hanya untuk Allah. Namun mengapa Allah mau menerima segala sesuatunya? Karena Allah tidak hanya berbicara tentang keadilan, tapi Allah berbicara tentang karakter yang jauh lebih mendalam, yaitu karakter Allah yang hidup di dalam kebenaran. Keadilan itu harus tunduk di dalam kebenaran. Dan kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah, apa yang diajarkan? Firman Tuhan mengajarkan dengan perkara-perkara yang sangat luar biasa, yaitu kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kejahatan dikalahkan dengan kebaikan, pertanyaannya, apakah emang kebaikan bisa mengalahkan kejahatan? Tatkala kebaikan mengalah kejahatan, berdiri sendiri engkau saja yang berbuat, mungkin engkau akan kalah. Namun di balik waktu engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, ada Allah yang adil, ada Allah yang benar di belakangmu. Kalaupun ada pihak-pihak yang akan menekan engkau, berbuat tidak adil kepada engkau, yang membela dirimu adalah Allah sendiri, bukan dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, kebenaran firman Allah itu seringkali sulit dipahami untuk kelompok-kelompok orang yang orientasi hidupnya hanya berbicara keadilan. Kalau keadilan itu kita kasih dua, kita harus terima dua. Orang memukul kita dua, kita harus balas dua. Itu namanya keadilan. Apakah Tuhan tidak adil kalau kasih? Tidak juga. Allah itu maha adil. Bagaimana Alkitab mengajarkan begitu banyak pembalasan Allah? Daud yang diangkat oleh Allah mengalahkan Goliat, tentara Mesir yang ditenggelamkan oleh laut Teberau yang tertutup laut kembali. Bagaimana Yesus marah di bait Allah? Bagaimana kemudian Sodom dan Gomora itu ditunggang-langgangkan oleh Allah? Jadi Allah itu adil. Allah punya sebuah wewenang yang sangat tinggi untuk berbuat apapun di dalam kebenaran dan kekudusannya. Namun tatkala kita membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan hikmat dari Tuhan, engkau tidak sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan izinkan hubungan timbal balik dalam bisnis. Misalkan orang ada yang menikah, dia kasih angpau berapa, kita balas berapa, tidak apa-apa juga. Mau balas lebih juga tidak apa-apa juga. Namun yang perlu dipahami, ada nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai-nilai dunia ini. Sewaktu engkau melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah yang mungkin kita sulit terima, bagaimana kejahatan dibalas dengan kebaikan? Bagaimana orang yang tampar pipi kiri lalu kita kasih lagi pipi kanan? Memang sulit dipahami dengan logika manusia. Namun sewaktu engkau memberikan dirimu penuh ketaatan kepada Allah, Tuhan akan memenangkan hidupmu 2 kali lipat. Tuhan akan memberikan berkat berkali lipat. Tuhan akan memberikan keuntungan-keuntungan kepada hidupmu yang jauh lebih tinggi. Dan itu Tuhan janjikan. Sahabat seperjalanan, yang kita pilih bagaimana? Asal beda, atau saudara berani berbeda? Sama juga dengan kita berani sama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berani berbeda dengan dunia ini, karena kita itu sama dengan Allah yang membimbing kita hidup di dalam kebenaran, tidak hanya berbicara tentang keadilan. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu, berharap meminta sesuatu, sebagai anak kami punya hak meminta kepada Bapa, dan Bapa yang di surga akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, demikianlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Beranilah berbeda dengan dunia ini, dengan nilai dunia, dan kita berani sama untuk berjalan bersama dengan Allah. Shalom, selamat kembali beraktivitas. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.